Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Rofens dalam pelajaran kimia kali ini. Katanya kimia itu susah, tapi dengan belajar bersama Kak Rofens bisa menjadi lebih mudah. Oke? Nah, pelajaran kita kali ini adalah tentang senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Atom hidrogen dilambangkan dengan H, sedangkan atom karbon dilambangkan dengan C. Nah, dalam hal ini pelajaran ini kita akan membahas cuma bagaimana suatu senyawa hidrokarbon yang berikatan antara atom C dan atom H berikatan. Nah, masuk kita penggolongan senyawa hidrokarbon. Penggolongan senyawa hidrokarbon ada dua, yaitu rantai terbuka dan rantai tertutup. Rantai terbuka disebut juga dengan alifatik, ya. Rantai alifatik ada dua, yaitu ada ikatan jenuh dan ada tidak jenuh. Ikatan jenuh adalah contohnya alkana, yaitu adanya ikatan tunggal. Sedangkan ikatan tak jenuh adalah ada alkena dan alkuna, di mana alkena adalah ikatan rangkap dua, sedangkan alkuna adalah ikatan rangkap tiga yang akan kita bahas nanti, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian rantai tertutup terbagi dua, yaitu alisiklik dan aromatik. Alisiklik contohnya adalah sikloalkana, yaitu dalam bentuk melingkar atau lingkaran. Sedangkan aromatik adalah senyawa contohnya benzen. Ya, aromatik namanya aromatik pasti senyawanya beraroma. Nah, nanti kita bahas di kelas pelajaran kelas 3. Oke? Berikut kita masuk sifat khas atom karbon. Kenapa namanya senyawa hidrokarbon? Karena karbon memiliki sifat khas tertentu. Nah, yang pertama yaitu memiliki elektron valensi 4. Dari mana elektron valensi 4-nya? Ingat pelajaran konfigurasi board kelas 10, yaitu C6, berarti 2, 4. Yang terakhir adalah elektron valensi, sehingga membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi C itu bentuk maksimal dan adalah 4 ikatan kovalen, ke atas, ke bawah, ke samping kiri dan ke samping kanan, ya. Kemudian hanya memiliki 2 kulit atom sehingga jari-jarinya kecil dan dapat membentuk ikatan yang sangat kuat. Itu sifat khas yang kedua. Sifat khas yang ketiga yaitu dapat berikatan sesama atom C, membentuk bermacam-macam ikatan. Nah, macam-macam ikatan yang dimaksud ini dia. Ada rantai terbuka, rantai tertutup, dan yang akan kita pelajari nantinya. Oke, kita masuk ke yang B, yaitu jenis-jenis atom karbon. Yang pertama yaitu atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Yang kedua adalah atom C sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Yang ketiga adalah atom C tersier, atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Yang keempat adalah atom C kuaterner, yaitu atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Nah, sebagai contoh, diberikan rumus senyawa seperti ini. Tentukanlah mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, kita lihat. Yang pertama kita cari dulu atom C primer. Atom C primer artinya adalah mengikat satu atom C lainnya. Nah, untuk mengikat satu atom C lainnya kita lihat atom C yang satu. Yang pertama atom C ini. C cuma tangannya cuma ke depan. Ingat, tangan C ada 4. Kiri, kanan, atas, dan bawah. Ya, jadi ini cuma ke depan saja. Berarti cuma satu. Berarti nomor 1 merupakan atom C primer. Nah, nomor 2 ada kiri, kanan, dan bawah, mengikat 3 atom C lainnya. Berarti itu adalah atom C tersier. Berarti atom C tersier nomor 2. Nah, atom C yang nomor 3, lihat, cuma ke atas saja, berarti satu saja. Berarti adalah atom C primer. Nomor 3 atom C primer. Kemudian nomor 4, cuma ke bawah saja, ke kiri, kanan, ke atas tidak ada, berarti ke bawah saja, berarti juga atom C primer. Nomor 5, cuma ke atas dan ke bawah, ke atas, ke bawah, berarti ada 2, berarti mengikat 2 atom C lainnya.
berarti dia adalah atom C sekunder. Atom C nomor 6, yaitu lihat nomor 6 ya. Ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi 4 atom C lainnya. Berarti itu adalah atom C kuarterner. Sedangkan nomor 7 adalah cuma ke atas saja, mengikat atom C yang di atasnya saja. Hanya satu, berarti ada atom C primer. Kemudian atom C nomor 8 di kiri dan kanan saja, berarti ada 2, berarti atom C sekunder. Nomor 9 kiri, kanan, dan atas ada 3 buah, berarti itu adalah atom C tersier. Kalau nomor 10 ke bawah saja, berarti itu cuma satu, berarti atom C primer. Sedangkan nomor 11 cuma ke kiri saja, ke atas, bawah, kanan juga tidak ada, cuma satu, berarti atom C primer. Berarti atom C primer ada pada nomor atom C nomor 1, 3, 4, 7, 10, 11. Sedangkan sekunder 5, 8. Sedangkan tersier 2 dan 9. Kuarterner adalah 6. Nah, berarti jumlah C primer di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah. Sekunder ada 2 buah, tersier ada 2 buah, sedangkan kuarterner adalah 1 buah. Nah, dari sini kita lihat bagaimana cara menciri-ciri secara singkat menciri-cirikan senyawa primer, sekunder, dan tersier. Kita lihat yang primer ini ya. Primer. Lihat. Berarti dapat kita kesimpulan bahwa jika primer, jadi atom C yang hanya ada, perhatikan nih, hanya berapa nih? 3. Berarti atom C primer secara cepatnya itu yang cari yang hanya ada 3. Mengikat C yang hanya ada 3. Nah, atom C sekunder kita lihat nomor 5 sama nomor 8. Nomor 5 sama nomor 8. Nah, perhatikan hanya berapa? 2. Berarti atom C sekunder mengikat 2H. Kemudian atom C tersier 2 dan 9. 2 dan 9. Kita lihat berapa H yang diikatnya? Cuma 1. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa atom C yang tersier adalah hanya cuma 1. Sedangkan atom C kuarterner, nah, tidak ada H. Jadi dapat kesimpulan atom C primer hanya ada 3, sekunder hanya 2, tersier hanya 1, kuarterner tidak ada H. Nah, contoh yang kedua, ini lebih cepat lagi. Contoh yang kedua, atom C primer, lihat H yang hanya ada 3. Ini 1, nomor 1. Yang hanya ada 3. Ini lagi nomor 2. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Apa lagi ini kan? CH yang ada hanya 3, 7. Berikut ini lagi 10. Berikut lagi 12. Berikut 14. Berikut 16. Itulah yang atom C primer. Dah, atom C sekunder, lihat yang hanya ada 2. Jadi yang hanya ada 2. Nah, ini nomor 6. Nih, nomor 9. Ada lagi nih, nomor 11. Nih, nomor 15. Tidak ada lagi, ya. Berikut atom C tersier yang hanya cuma 1. Ini nomor 3. Berikut kita lihat yang hanya cuma 1. Ini nomor 8. Berikut tidak ada lagi. Cuma oke. Kuarterner. Kuarterner hanya tidak ada H. Ini nomor 5. Nomor 13. Ada yang lain habis? Nah, itulah cara cepat untuk menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Masuk kita ke yang C, yaitu tata nama. Yang pertama yaitu tata nama dari alkana. Alkana adalah ikatan tunggal dengan rumus CnH2n tambah 2. Nah, yang tata nama yang pertama yaitu rantai lurus, yaitu caranya hitung jumlah atom C diberi akhiran ana. Yang kedua, jika lebih dari 3 atom C diberi awalan N. Nah, maka di sini harus hafal angkanya terlebih dahulu. Kalau dalam penamaan alkana, angka yang pertama itu jika jumlah C-nya 1 disebut meta, yang kedua eta, ketiga propa, 4, 5, 6 sampai 10 deka. Ya, jadi harus diingat meta sampai deka. Jika C-nya 5 berarti penta. Jika C-nya 9 berarti adalah
nona. Nah, sebagai contoh, ini dia C3H8. Nah, apakah namanya? Kita lihat ini, C-nya 3. Kita lihat C-nya 3. C-nya 3 adalah propa. Propa diberi akhiran na, berarti namanya adalah propana. Jadi nama C3H8 adalah propana. Jika diketahui rumus. Nah, sekarang dibalik. Jika diketahui nama, bagaimana cara memikir rumusnya? Heksana berasal dari kata heksa. Heksa kita lihat berarti adalah 6. Berarti adalah C-nya 6, tinggal H-nya berapa? Lihat pakai rumus ini, Cn H2n tambah 2, berarti C-nya 6. Berarti H-nya 2 kali 6, 12. Ditambah 2 berarti 14. Berarti rumus heksana adalah C6H14. Oke, itu cara menggunakan yang rumus. Nah, cara kedua baru untuk menggunakan rantai yang lurus. Nah, kita hitung jumlah C katanya 1, 2, 3. 3 berarti adalah propa. Berarti propa diberi akhiran na. Propana. Ini dia. Ini rumus propananya. Struktur. Ini rumus struktur ya. Ini rumus bangun. Propana. Karena dia tidak lebih dari 3, tidak diberi awalan N. Nah, yang kedua, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang dihitung adalah atom C saja ya. Ada 5. Berarti awalnya adalah namanya adalah penta. Diberi akhiran na, berarti adalah pentana. Karena dia lebih dari 3, diberi awalan N. Berarti namanya adalah N pentana. Oke, itu dia N pentana. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana membuat struktur dari rumusnya? Misalnya N heptana. Nah, kita lihat heptana berasal dari kata hepta. Hepta berapa? Ada 7. Nah, kita bikin 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Nah, heptana. Nah, ingat C itu tangannya ada 4. Sini ke depan 1, berarti tinggal sisanya ditambah H3. Kalau ini ke belakang ke depan sudah ada 2, berarti H tangannya 4, tinggal 2 lagi, berarti H-nya adalah 2. Oh, ini juga depan belakang sudah, berarti tambah H2. Ini depan belakang tambah juga H2. Ini depan belakang tambah H-nya 2. Ini depan juga belakang, berarti H-nya 2. Kalau ini belakang saja 1, sedangkan tangan C adalah 4, berarti 1 berapa lagi supaya jadi 4? Itu hanya adalah 3. Nah, selesai kita bikin rumus dari N heptana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah rumus dari N heptana. Masuk kita ke yang B, yaitu alkana rantai bercabang. Syaratnya itu yang pertama, tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk diberi akhiran ana. Rantai sisa disebut cabang diberi akhiran il. Rumusnya CnH2n tambah 1, berarti cuma tambah 1. Kalau ini tambah 2. Nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Jika cabang lebih dari 1, maka jika sama diberi awalan di. Di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Jika berbeda disusun sesuai abjad. Jadi perumusannya adalah nomor baru nama cabang baru nama rantai induk. Oke, kita lihat contoh. Nah, seperti ini. Tentukanlah rumus senyawa berikut ini, ya. Seperti ini. Nah, rantai tangga pertama, tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk diberi akhiran ana. Kita lihat rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti rantai terpanjangnya adalah 4. Ini dia. Rantai terpanjangnya adalah 4. Diberi akhiran ana. Ingat kata-kata yang kemarin 4 apa tadi? Kata-kata yang tadi adalah 4. 4 itu namanya adalah buta. Jadi akhiran nah, berarti adalah butana. Nah, ini yang disebut dengan sisa disebut dengan cabang. Cabang disebut dengan cabang diberi akhiran il. C-nya berapa jumlahnya? 1. Berarti C berasal dari kata meta. Berarti jika 1 menjadi metil. Jadi namanya adalah ini metil, ini adalah butana. Nah, nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Ujung yang dekat. Oh, ini kita kasih nomor 1, 2,
3, baru ketemu nomor 3, baru ketemu cabang. Kalau di sini nomornya 1, 2, sudah langsung ketemu cabang. Jadi nomornya di sini 1, 2, 3, 4. Berarti nomornya nomor 2. Berarti nama aslinya adalah nama nomor 2 strip. Namanya adalah nama cabang metil, baru nama induk. Jadi nama senyawa tersebut adalah 2-metil butana. Yang nomor 2. Nah, tentukan rantai terpanjang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini rantai terpanjang maksimalnya 5, berarti namanya adalah 5 adalah penta. Akhiran 6 berarti adalah pentana. Sedangkan ini adalah cabang, ini juga cabang. Sama kan, mirip CH3, CH3. Jadi kalau CH3 C-nya 1 adalah meta, adalah akhiran il, berarti adalah metil. Ini juga metil. Nah, nomor, kita lihat nomornya 1, 2 ketemu cabang, 1, 2 ketemu cabang. Kebetulan cabangnya yang sama, berarti terserah mau dari kiri atau dari kanan penomorannya. Jadi kita dari sini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nomornya pada nomor 2 dan nomor 4. Kita tulis nomornya dulu. Karena dia sama-sama, makanya kita tulis namanya 2 pakai koma, 2,4, 2,4. Karena metil ada 2, sebenarnya tadi karena awal yang sama diberi awalan di. Karena dia 2 yang sama, 2 buah, berarti awal dimetil. Dimetil. Lalu induknya adalah pentana. Nah, jadi nama aslinya tersebut adalah 2,4 dimetil pentana. Nah, nomor 3. Kalian tentukan rantai terpanjang juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rantai terpanjang tidak selalu lurus ya. Boleh belok, boleh bengkok, boleh semua ya. Yang penting dia paling panjang. Kita ambil kebetulan di sini yang paling panjang adalah yang lurus. Kalau ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 boleh juga, biar tidak susah. Makanya kamu harus yang kayu lurus saja. Berarti ini namanya 6 adalah heksana. Nah, berarti ini cabang. Cabang C-nya 1. Kembali lagi C-nya 1, meta menjadi metil. Ini C-nya juga 1. Ini juga metil. Ini C-nya 1. Ini juga metil. Nah, ini C-nya ada berapa nih sekaligus? Cabang sisa. Berarti 2 berderet. Berarti itu adalah eta. Eta berarti adalah akhirnya adalah etil. Jadi jadinya adalah etil. Nah, penomoran dari mana? Kita lihat 1, 2 ketemu cabang. 1, 2 ketemu cabang. Kebetulan sama-sama cabangnya yang sama. Dari kiri atau dari kanan. Kebetulan yang ketiga cabangnya lebih besar. Berarti lebih dominan untuk yang dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cabang pada nomor 5, nomor 4, nomor 3, dan nomor 2. Nah, ada cabangnya metil, 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 ada etil. Ingat, jika cabang yang berbeda sesuai abjad. Abjad yang mana terlebih dahulu? Yaitu metil, nama etil mana lebih dulu? M dari E, lebih dulu E. Berarti kita bikin etil terlebih dulu. Etil terletak pada nomor 3. Jadi namanya adalah 3 etil. Nah, metil berapa nomor? 2, 4, dan 5. 2,4,5, metil ada 3, berarti ada tri. Berarti namanya adalah trimetil heksana. Jadi nama senyawa tersebut adalah 3 etil 2,4,5 trimetil heksana. Berikut kita coba contoh jika diketahui nama bagaimana membuat rumus struktur yang seperti yang tadi ya. Nah, kalau untuk menentukan kita yang membuat, nanti kita mulai dari yang paling dulu. Pentana. Pentana berasal dari kata penta. Penta itu adalah 5. Jadi kita bikin C-nya dari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentana. Nah, ada kata-kata pen ini C-nya, pentana C-nya adalah 5. Nah, kalau ada metil, metil berasal dari kata meta. Akhirnya il, rumusnya ini CnH2n. Berarti C-nya adalah 1. C-nya 1. Berarti jika C-nya 1, berarti C-nya 1, H-nya adalah
Berarti metil rumusnya adalah CH3. Ada nomor 2, 3, 4. Nanti kita nomor, kalau kita membuat sendiri, satu dari sini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sebaiknya satu dari kiri saja, dan lebih memudahkan. 1, 2 berarti terdapat metil CH3. Nah, metil CH3 berarti CH3. 4 juga CH3. Boleh ke atas sedikit, boleh ke bawah juga boleh. Yang penting jangan menyamping ya. Atas bawah udah selesai. Pentana udah 5, metil ada CH3, berarti terletak pada nomor 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Nah, kita tulis, kita sempurnakan H-nya. Ingat tangan C ada 4. Ini baru satu ke depan, berarti sisa 3 lagi. Ini ke depan dan ke belakang, berarti sisa 2 lagi. Ini ke belakang dan ke depan, berarti sisa ke bawah, berarti 1, 2, 3. Sisa satu lagi. Ini 1, 2, 3. Sisa 1 H-nya. Jadi ke belakang saja 1, berarti sisa H-nya adalah 3. Nah, selesai kita membuat. Jadi inilah rumus dari 2, 3, 4 trimetil pentana. Nah, angka dari kiri saja sebaiknya mulai. Ya, oke. Yang nomor 2, 3, 5 dietil 4,5 dimetil heptana. Kita lihat lagi yang dari ujung. Heptana. Hepta adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptana adalah 7. Kita ingat lagi metil. Metil itu rumusnya adalah CH3. Gunakan rumus ini yang metil berasal dari kata meta. Sedangkan etil berasal dari kata eta. Eta berarti C-nya 2, H-nya 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti etil adalah CH5. Nah, tinggal kita masukkan. Etil terletak nomor 3. 1, 2, 3. Ini berarti etil. Berarti langsung C2H5. Nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sendiri satu lagi. C2H5. Nah, metil terletak pada nomor 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini. Boleh ke atas, boleh di bawah ya. Lalu nomor 5 juga satu lagi. Ini dia. CH3. Nah, kemudian baru kita lengkapi H-nya. Ini baru 1 ke depan, berarti sisanya hanya 3. Ini ke depan dan ke belakang, berarti sisa 2 lagi. Ini depan, belakang, bawah, berarti sisa 1. Di sini juga sisa 1. Di sini sudah empat-empatnya udah ada, berarti tidak perlu. Sini ke belakang sama ke depan, berarti sisa 2. Ini cuma ke belakang saja, berarti sisa adalah 3. Dan selesai kita menggunakan rumus 3,5 dietil 4,5 dimetil heptana. Sekian dulu pembelajaran tentang senyawa hidrokarbon pada video kali ini. Nah, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Oke?